Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Tentunya potensi ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan menjadi andalan dalam mendongkrak perekonomian nasional saat ini dan akan datang. Salah satu sumber daya kelautan dan perikanan yang diharapkan akan menjadi andalan perekonomian nasional ke depan adalah subsektor perikanan budidaya. Di sisi lain, subsektor perikanan budidaya akan menjadi salah satu barometer utama dalam menopang ketahanan pangan nasional. Peranan subsektor perikanan budidaya sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, terdapat tantangan bagi pembudidaya ikan dalam melakukan usahanya, termasuk untuk pembudidaya ikan skala kecil tersebut, yakni biaya pakan ikan yang tinggi. Padahal pakan ikan menjadi komponen terbesar hingga 70% dari total biaya produksi usaha budidaya yang dilakukan. Untuk itulah dukungan ketersediaan input produksi, yaitu diantaranya pakan ikan, diperlukan untuk menunjang pencapaian produksi perikanan budidaya. Pakan menjadi salah satu input utama sebagai penunjang sistem produksi budidaya. Namun di sisi lain, pakan juga dapat menjadi faktor pembatas karena menjadi komponen terbesar biaya produksi usaha budidaya. Ketersediaan pakan ikan yang terjangkau menjadi isu utama di kalangan pembudidaya ikan saat ini, dan sangat menentukan bagi keberhasilan kegiatan usaha budidaya yang digeluti. Oleh karena itu, suplai pakan ikan yang terjangkau sesuai kebutuhan baik dari segi harga, kualitas, maupun kuantitas. Melalui pakan ikan mandiri, para pelaku usaha didorong untuk secara kreatif dan inovatif memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar lokasi usahanya. Geliat pengembangan pakan ikan mandiri yang dilakukan masyarakat mulai terasa di berbagai daerah. Melalui pemanfaatan bahan baku lokal yang tersedia di sekitar unit-unit usaha, masyarakat mulai berinovasi membuat formulasi sendiri sesuai kebutuhan nutrisi pakan. Salah satu unit produksi pakan ikan mandiri yang telah sukses memproduksi pakan ikan dan telah mendapat respon positif di kalangan pembudidaya ikan adalah unit produksi pakan ikan mandiri yang dikelola oleh Koperasi Mina Mitra Mandiri yang terletak di Belitang, Kabupaten Oku Timur. Perkenalkan, saya Purwanto, saya Ketua Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri, yang saat ini kami merupakan salah satu masyarakat penerima manfaat dari program Kampung Patin Nasional. Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal membangun satu unit produksi pakan ikan mandiri di Oku Timur. Kolaborasi yang kami lakukan, koperasi membangun gedung, mengoperasionalkan, membangun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan satu unit line produksi dengan kapasitas 1 ton per jam yang nanti akan kami operasionalkan. Kami memulai usaha produksi pakan ikan mandiri sejak tahun 2018. Kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan pembuatan pakan ikan yang baik dan benar dengan dikeluarkannya sertifikat CPPIB kepada kami. Produk kami juga sudah kami daftarkan di register KKP tahun 2021. Kemudian produksi kami saat itu baru memenuhi 4
pembudidaya anggota kami, yaitu 1,5 ton sampai 1,8 ton per harinya. Alhamdulillah dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, kami bisa memproduksi dalam satu hari lebih dari 5 ton, dan kami bisa mensupport anggota kami jauh lebih besar lagi. Sejak ditetapkannya Kabupaten Oku Timur sebagai kampung budidaya ikan patin, Purwanto sebagai Ketua Koperasi Mina Mitra Mandiri merasakan adanya peningkatan permintaan akan pakan ikan mandiri yang signifikan dari para pembudidaya ikan, khususnya permintaan pakan ikan patin. Dengan ditetapkannya Oku Timur sebagai salah satu lokus kampung perikanan budidaya untuk ikan patin, geliat masyarakat untuk berbudidaya di Oku Timur meningkat. Pelaku utama budidaya Oku Timur juga membesarkan skala usaha mereka. Mereka juga sudah mulai menerapkan cara budidaya yang baik dan benar. Itu sangat berdampak kepada kami sebagai pelaku usaha pakan mandiri. Tentunya permintaan lebih banyak, dan kami dengan adanya intervensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal membangun unit produksi pakan ikan mandiri di Oku Timur, kami juga bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada para pelaku budidaya ini. Pakan ikan produksi dari unit produksi Mina Mitra Mandiri kini mulai diburu oleh pembudidaya di sekitar Oku Timur. Selain sudah bersertifikasi CPPIB, kualitas pakan ikan produksinya hampir sama dengan pakan ikan pabrikan. Hal ini terbukti dari kualitas daging ikan yang dihasilkan dengan menggunakan pakan produksi Mina Mitra Mandiri. Respon pasar pada pakan ikan mandiri yang kami produksi luar biasa bagus. Permintaan meningkat karena harganya lebih murah dari harga pasaran, kemudian mutu kualitas dari pakan produksi kita baik. Dengan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik dan benar, atau dalam hal ini CPPIB, itu memastikan bahwa kualitas pakan yang kita produksi sudah melalui tahapan-tahapan pembuatan pakan yang baik, sehingga kita menjamin mutu pakan kita secara kontinuitas, yang ini akan membuat dampak kualitas dari kesehatan ikan, masa pertumbuhan, kemudian daging hasil budidaya kita jauh lebih baik, sehingga banyak sekali alternatif pasar yang kita bisa masuki. Yang dulu kita hanya bisa masuk ke pasar lokal tradisional, saat ini kita bisa masuk di pasar modern dan pasar industri. Dengan penerapan CPPIB dalam proses pembuatan pakan, produk kami digunakan oleh pembudidaya, dan itu tentunya meningkatkan kualitas daging hasil budidaya ikan patin yang bisa masuk ke pasar industri, filet, dan ekspor dengan prasyarat khusus, yaitu daging lebih baik, indikatornya daging lebih putih, tidak bau lumpur, dan rendah lemak. Keberadaan pakan ikan mandiri yang ada di Kampung Perikanan Budidaya Oku Timur telah memberikan keuntungan tersendiri bagi pembudidaya ikan. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pakan pabrikan, pembudidaya bisa mendapatkan keuntungan lebih. Saya mulai usaha budidaya ikan patin ini tahun 2010, sampai sekarang sekitar 13 tahun. Dan alhamdulillah selama 13 tahun ini usaha budidaya ikan patin ini terus meningkat.
Saya memilih komoditas paten itu karena yang pertama, itu budidaya lebih mudah. Yang kedua, efisiensi lahan, dalam arti lahan sempit, bisa menghasilkan ikan paten itu lebih banyak. Dan yang ketiga, secara pasar itu lebih luas sehingga berapapun produksi kami itu terserap oleh pasar. Untuk pakan ikan paten ini kita sebenarnya awalnya produksi sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia di lokal, tetapi kelemahannya sangat banyak sehingga nutrisi yang dibutuhkan ikan tidak tercukupi dengan sempurna. Untuk saat ini kami mendapatkan pakan itu dari Koperasi Mina Mitra Mandiri sebagai wadah kami yang mensuplai pakan ke petani. Alhamdulillah dari sisi pertumbuhan ikan lebih cepat. Dari sisi ketahanan ikan terhadap penyakit lebih bagus dan dari sisi produksi lebih menguntungkan. Selain tingkat pertumbuhan dan daya tahan terhadap penyakit lebih baik, berkat pakan ikan mandiri, produksi Koperasi Mina Mitra Mandiri, para pembudidaya juga merasakan jumlah produksi patin yang semakin meningkat. Di samping itu juga, hasil dari daging patin yang dihasilkan kualitasnya bagus, sehingga dapat menembus pasar industri. Sebelum pakai pakan Koperasi Mina Mitra Mandiri ini, produksi kami per bulan itu di angka 3–5 ton. Alhamdulillah setelah pakai pakan Super Paten, produksi meningkat jadi 5–7 ton. Untuk pasar ikan paten sendiri, dari awal budidaya sampai sekarang budidaya ini, alhamdulillah terus meningkat. Salah satu keuntungan kita pakai pakan produksi Koperasi Mina Mitra Mandiri ini, kualitas daging ikan kita lebih baik, sehingga dengan adanya kualitas daging lebih baik ini, kita bisa suplai ke pasar modern, yaitu ke unit pengolahan ikan, dan tentunya ini akan menambah pangsa pasar ikan itu sendiri. Jadi dengan kualitas daging yang lebih bagus, alhamdulillah pasar kita bertambah, yaitu di pasar Horeca, dan selanjutnya ke pasar unit produksi ikan, pasar industri, yang notabene pasar-pasar tersebut menembus pasar ekspor. Alhamdulillah dengan adanya koperasi ini, kita lebih percaya diri untuk berbudidaya ikan paten. Dari segi siklus budidaya, penggunaan pakan ikan mandiri ini juga dapat mengurangi waktu pemeliharaan. Ini dirasakan oleh Purwoko. Sebelumnya ia hanya bisa panen ikan patin 1 kali dalam setahun. Kini ia bisa panen hingga 2 kali. Dengan menggunakan pakan produksi Koperasi Mina Mitra Mandiri ini, alhamdulillah siklus budidaya lebih singkat, sehingga dalam 1 tahun kami bisa panen 2 kali, yang sebelumnya 1 tahun itu hanya sekali. Hal ini tentu berefek pada tingkat pendapatan para pembudidaya anggota kami yang tadinya di bawah nilai UMR, alhamdulillah sekarang udah di atas nilai UMR. Kami Pawadakan Nilam Sari Paten sangat berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mencanangkan kampung budidaya ikan paten di Kabupaten Oku Timur. Salah satu program yang disampaikan yaitu adanya unit pengolahan pakan ikan mandiri yang dikelola oleh koperasi. Dengan adanya unit pakan ikan mandiri tersebut, kami para pembudidaya dapat lebih mudah mendapatkan pakan yang berstandar dengan harga yang lebih murah,
yang berakibat produksi kami meningkat, pendapatan kami tentu meningkat, dan pasar kami lebih luas, bisa merambah pasar industri. Kebijakan pengembangan pakan ikan mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat strategis. Di tengah isu pakan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan, namun dalam pembuatan pakan ikan mandiri perlu diterapkan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Cara pembuatan pakan ikan yang baik sangat penting untuk menghasilkan pakan ikan yang berkualitas, baik dari segi kandungan protein pakan, pertumbuhan dan kesehatan ikan, proses produksi pakan, maupun keberlanjutan lingkungan. Prinsip dari CPPIB itu kan ujungnya adalah melakukan proses pembuatan pakan ikan yang baik untuk menghasilkan pakan ikan yang baik, yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh ikan, yang nanti ikan itu akan dikonsumsi oleh manusia. Untuk pakan yang sudah CPPIB dengan yang belum CPPIB, tentu saja kualitasnya akan berbeda. Jadi kalau sudah CPPIB itu sudah terkontrol dari segi nutrisi, dari segi higienitasnya, dan dari uji pertumbuhan terhadap ikannya. Kalau belum CPPIB kita belum tahu apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan, misalnya ikan patin atau ikan nila begitu. Nah, itulah gunanya CPPIB untuk menstandarkan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk kebutuhan nutrisi tiap-tiap jenis ikan. Keunggulan dari pakan yang sudah terakreditasi kemudian melalui CPPIB ini, yang pertama adalah pengakuan bahwa pakan ini sudah melalui proses pembuatan yang baik dan benar. Kemudian kualitasnya sudah sesuai dengan nutrisi yang dikehendaki ikan tertentu. Karena setiap kode registrasi itu kan beda-beda. Untuk ikan patin, untuk ikan nila, ikan nila. Jadi secara tidak langsung untuk performa pada saat diberikan ke ikan itu lebih baik. Kalaupun akan dijual, lebih diharapkan lebih mudah gitu, karena sudah memiliki registrasi tersebut. Pendampingan dalam pembuatan pakan ikan sangat penting, salah satunya untuk memastikan kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pakan ikan. Dengan bantuan ahli atau pendamping, pelaku pakan ikan mandiri dapat memilih bahan baku yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik ikan yang dibudidayakan. Selain di Sumatera Selatan, di Oku Timur ini ada di daerah Oki, kemudian di Sumatera Barat, di Riau, di Jambi sendiri begitu. Itu memang sudah kita lakukan untuk pembinaannya. Pembinaan itu biasanya memang melalui pelatihan. Pelatihan itu pelatihan berupa teori kemudian praktek ya. Disesuaikan dengan kondisi sumber daya pakan, bahan baku pakan yang ada di sana. Jadi kita ke sana untuk memberikan solusi bahan baku apa yang ada, kemudian apa yang bisa dilakukan dengan bahan baku tersebut. Kemudian trik-trik apa yang bisa kita masukkan untuk pembudidaya ini dalam rangka menghasilkan pakan yang baik. Contoh yang kita dorong ini seperti penggunaan vitamin atau enzim fitase atau atraktan gitu. Jadi rata-rata budidaya ini simpel-simpel saja. Padahal unsur-unsur mikro itu diperlukan meskipun persentase sedikit, tetapi cukup signifikan. Kalau di pabrik di Oku Timur ini memang alhamdulillah sudah berjalan sangat bagus. Karena pemiliknya, operatornya ini Pak Purwanto kebetulan memang punya pengalaman di pakan apung ini. Bahkan sebelum pakan bantuan mesin ini diberikan, beliau sudah memiliki pengalaman termasuk formulasi, termasuk bahan baku. Jadi beliau pun sudah mengeksplor bahan baku mana yang paling bagus, didapatkan dari mana, unsur-unsur mikro yang diberikan itu seperti apa. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat bagus, saya pikir. Dan meskipun kami juga tetap melakukan pendampingan, ya sharing begitu ya, bukan mereka sharing. Jadi kami pun juga
bertukar pikiran juga dengan beliau mungkin yang punya pengalaman di pakan apung ini terutama. Jadi kita saling sharing lah dengan pendampingan itu. Keberhasilan budidaya ikan oleh para pembudidaya tentunya tak luput dari peran pemerintah dalam hal pendampingan dan edukasi. Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan sektor perikanan. Mereka bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu pembudidaya untuk mengadopsi praktik-praktik perikanan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan. Seperti yang dilakukan oleh Khairul Anam, yang merupakan penyuluh perikanan di Kabupaten Oku Timur. Apalagi semenjak Oku Timur ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya. Ia merasakan geliat pembudidaya semakin bertambah. Dengan adanya kampung perikanan budidaya, otomatis geliat para pembudidaya itu kan semakin semangat ya Bu, semakin semangat, dan juga kebutuhan pakan pun semakin tinggi. Apalagi kita mengusung untuk perbaikan kualitas daging ikan patin. Yang sebelumnya kita menggunakan pakan mandiri konvensional dengan bahan baku yang seadanya dan juga tidak yang tergolong musiman, tidak bisa secara sebelumnya tidak kolektif. Dengan sekarang adanya kampung perikanan budidaya, kita bisa secara kolektif mendapatkan bahan baku yang satu lebih murah karena kita kolektif, yang kedua kualitasnya lebih terjamin karena kita ordernya dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya juga kualitas pakannya pasti dengan bahan baku yang lebih bagus, lebih murah, lebih efektif, dan komposisinya pasti kita akan lebih oke. Pasti akan berdampak keefektifan dalam pemberian pakan ikan. Tentunya dengan kos produksi. Kalau sebelumnya pakan ikan yang dihasilkan kan bahan bakunya entah dari mana nggak jelas, tapi harganya juga mahal. UPIM ini dampaknya ke pembudidaya adalah memberikan alternatif pakan yang kualitasnya baik dan harganya murah. Dan juga kita mudah juga mendapatkan, memang meskipun tidak secara semua mencukupi, akan tetapi dari koperasi juga mengeluarkan produk yang pakan ikan yang siap diproduksi atau siap cetak dengan kualitas yang sama dari pakan mandiri yang apung ini Bu. Jadi pembudidaya nanti bisa mencetak yang namanya diberi nama bahan baku terformulasi siap cetak. Jadi formulanya sudah oke, kandungan di situ sudah jelas, dan juga lebih memudahkan pembudidaya. Karena pakan yang biasa dibuat konvensional yang tadinya bahan bakunya tidak jelas, kasar, dan lain-lain, sekarang ada bahan baku terformulasi dan memudahkan pembudidaya untuk mendapatkan bahan pakan ikan yang murah, yang bagus, tapi tidak mahal. Dalam pengembangan program pakan ikan mandiri, pemerintah daerah juga memegang peran penting. Mereka bisa menjadi katalisator untuk pertumbuhan industri perikanan budidaya lokal. Salah satunya dengan mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi perikanan budidaya dan pakan ikan mandiri. Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perikanan khusus untuk membuat pakan itu dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar di bidang ekonominya saja, tapi secara spirit masyarakat Oku Timur setelah melihat itu menjadi semangat baru atau role model baru. Infrastruktur yang jelas seperti apa yang telah saya sampaikan, artinya jalan-jalan menuju ke kampung patin tersebut. Kemarin saya pernah berjanji juga, ada Bapak Dirjen ya, Bapak Dirjen, itu menjadi tanggung jawab saya, dan sampai dengan saat ini progresnya sudah mulai berjalan. Dan ya tentu besar harapan kami masyarakat dengan semua itu ya dapat mengurangi biaya produksi dan hasilnya lebih tinggi lagi. Program Pakan Ikan Mandiri menjadi harapan tumbuh dan berkembangnya kegiatan budidaya di masyarakat pembudidaya ikan skala kecil. Melalui program Pakan Ikan Mandiri, diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di berbagai daerah. Di sisi lain, pemerintah akan terus mendorong kelompok-kelompok usaha baru seperti kelompok usaha pakan mandiri, kelompok usaha bahan baku pakan, bahkan kelompok pemasar pakan. Dengan komitmen semua pihak,
kemandirian pakan ikan akan tercapai.